Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Tetap jaga kondisi, teman-teman. Kalau keluar rumah, jangan lupa pakai masker selalu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan. Nah, penyusunan distribusi frekuensi yang kemarin yang sudah kita lakukan itu merupakan langkah permulaan atau langkah awal untuk kita bisa menganalisa lebih lanjut lagi. Ya, kalau kita ingin membandingkan beberapa distribusi frekuensi, nah nanti gimana caranya kita memenuhi kesimpulan dan mengetahui perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, dasarnya dua distribusi frekuensi mempunyai perbedaan dalam 4 hal utama, yaitu perbedaan tendensi pusat. Artinya, perbedaan nilai dari posisi pusat distribusi frekuensi, yaitu point of central tendency, clustering point, measure of location atau average. Yang kedua adalah bagaimana perbedaan luas penyebaran dari nilai-nilai pengamatan di sekitar nilai pusatnya atau variability-nya. Yang ketiga, perbedaan kecondongan distribusi frekuensi di mana kurvanya tidak simetris atau skewness. Dan yang keempat adalah perbedaan keruncingan dari kurva distribusi frekuensi atau kurtosis. Nah, salah satu tugas dari statistik adalah bagaimana kita mencari suatu nilai yang cenderung memusat dari suatu distribusi frekuensi. Nilai tersebut bertujuan untuk menjelaskan gambaran tentang kelompok data tersebut. Nilai atau titik yang menjadi pusat suatu distribusi disebut dengan ukuran gejala pusat atau central tendency. Nah, terdapat dua pendekatan umum dalam mengukur ukuran tendensi pusat, yaitu pendekatan pertama didasarkan pada perhitungan matematis, yaitu rata-rata hitung dan rata-rata geometris. Pendekatan kedua melukiskan tempat atau letak khusus dalam data dan mencari nilai letak tersebut. Nah, yang termasuk dalam pendekatan kedua ini adalah median dan modus. Nah, di samping geometric mean juga terdapat perhitungan rata-rata harmonis. Nah, kita mulai dengan rata-rata hitung. Anda sudah bisa gunakan modul yang ada yang sudah Anda dapatkan sebelumnya. Kita akan coba membahas dan mempraktekkan untuk data tidak berkelompok atau ungrouping data. Kalau kita memiliki sederetan angka, nilai dari X1, X2 dan seterusnya sampai dengan nilai ke N, maka rata-rata hitungnya sama dengan jumlah seluruh nilai tersebut dibagi dengan jumlah pengamatannya atau jumlah N atau populasinya. Jadi seperti ini. Kalau kita mengetahui ada nilai ujian dari 5 mata kuliah, nilainya adalah 45, 80, 69, 56 dan 70. Maka kita jumlahkan untuk mendapatkan rata-ratanya ke semua 5 nilai tersebut dan kita bagi dengan 5. Maka kita dapatkan nilai 64. Maka rata-rata nilai ujian dari kelima mata kuliah tersebut adalah nilainya 64. Oke. Nah, jika data yang diperoleh tidak dalam satuan yang sama dan tersusun dalam bentuk semi berkelompok, artinya ada beberapa kelompok yang menjadi bagian kelompok yang A, kelompok yang B, dan seterusnya. Maka rata-rata hitungnya adalah kita jumlahkan atau kita kalikan dulu frekuensi dari nilai pertama untuk kelompok pertama dijumlahkan dengan frekuensi untuk nilai yang kedua dengan nilai yang kedua dan seterusnya sampai frekuensi ke N untuk nilai yang ke N. Misalkan kalau secara kalimat kita memiliki jumlah mahasiswa yang memperoleh nilai 45 ada 3 orang, nilai 80 ada 1 orang, 69 ada 6 orang, nilai 56 ada 1 orang, dan nilai 70 ada 5 orang. Maka datanya dapat ditulis dengan ringkas kurang lebih seperti ini. Seperti ini. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan nilai rata-rata? Maka kita kalikan antara 45 kita kalikan dengan data ini, yaitu ada 3 orang. Kita copy ke kanan
maka kita dapatkanlah nilai masing-masing kelompok. Oke, kita jumlahkan. Untuk data frekuensinya adalah sebanyak 16 orang. Dan kita jumlahkan perkalian antara frekuensi pertama dengan nilai yang pertama, kita akumulasikan. Nah, setelah itu maka kita dapatkan nilai 1035 untuk akumulasi dari perkalian antara frekuensi kelompok pertama, kelompok kedua, dan seterusnya untuk segmen berkelompok. Nah, kita dapatkan nilai rata-ratanya adalah sama dengan 1035 dibagi dengan jumlah frekuensi semuanya, yaitu 64,6. Seperti itu.